Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve, kita masih berada dalam lentera Minggu Katolik dan kita membahas tema doa Rosario. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita sudah pahami dan kita lakukan bahwa struktur doa dari doa Rosario dimulai dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, pada salib atau krusifik, kita mengucapkan doa syahadat para rasul atau doa aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Selanjutnya, pada untayan Manik Besar yang pertama, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemudian dalam untayan 3 Manik setelah doa Bapa kami, didaraskan gelar Bunda Maria. Yang pertama adalah Salam Putri Allah Bapa. Selanjutnya didoakan doa Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selanjutnya adalah gelar Bunda Maria yang kedua, yaitu Salam Bunda Allah Putra, dan dilanjutkan dengan doa Salam Maria. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan gelar Bunda Maria yang ketiga, Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Ini merupakan satu kesatuan, mewujudkan cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus kepada umat manusia, dan diteruskan dengan doa Salam Maria. Kemudian lanjut, didaraskan doa kemuliaan, yaitu kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemudian didaraskan kata memuliakan, terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Selanjutnya, pada mulai belasan tahun ini ditambahkan doa Fatimah, yaitu Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke surga, terlebih jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Nah, ini adalah hal atau di banyak komunitas atau lingkungan, atau di paroki atau di stasi, ini sudah menjadi kebiasaan bahwa mendaraskan ini. Dan dilanjutkan juga seharusnya dengan datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaran Bunda Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih, Bunda Maria, aku mencintaimu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Amin. Nah, ini memang agak jarang pada komunitas atau lingkungan mendaraskan ini, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan di beberapa tempat atau beberapa negara, bahkan khususnya baik di daerah kita sendiri, di Pontianak, di Kalimantan Barat, komunitas-komunitas mendaraskan ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam dekade-dekade atau peristiwa-peristiwa dalam doa Rosario. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, doa Rosario sebenarnya tidak hanya didaraskan pada bulan 5, pada bulan Maria, bulan yang dikhususkan berdoa bersama Bunda Maria, atau
bulan Rosario pada bulan Oktober ini, yaitu bulan Rosario, bulan berdoa bersama Bunda Maria dengan untayan Rosario. Tetapi pada setiap waktu, setiap saat ada peristiwa-peristiwa yang memang dikhususkan. Seperti pada masa Advent dan Natal, biasanya pada hari Senin dan Sabtu itu adalah peristiwa-peristiwa gembira. Dan itu sudah menjadi kebiasaan juga pada doa Rosario. Kemudian pada masa puasa didaraskan atau dekade yang disebutkan dalam doa Rosario adalah peristiwa-peristiwa sedih pada hari Selasa dan Jumat. Kemudian pada masa Paskah adalah peristiwa-peristiwa mulia atau pada doa Rosario pada hari Rabu dan Minggu. Kemudian ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II atau Santo Yohanes Paulus II, yaitu peristiwa-peristiwa terang pada hari Kamis. Nah, itulah doa-doa Rosario atau peristiwa-peristiwa yang didaraskan pada hari-harinya, yaitu hari Senin dan Sabtu peristiwa gembira, hari Selasa dan Jumat peristiwa sedih, hari Rabu dan Minggu peristiwa mulia, dan hari Kamis adalah peristiwa terang. Nah, dalam dekade-dekade tersebut memang terdiri atas 5 peristiwa gembira. Ini merupakan suatu refleksi renungan dari kitab suci, dan dipilihlah Injil yang memang mendedikasikan atau menulis tentang hal itu secara spesifik. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lukas bab 1 ayat 28b, dilanjutkan 30b sampai 31. Disitulah kita mengetahui bahwa nama Yesus diberikan oleh Tuhan Allah melalui perantaraan malaikat Gabriel, dan nama itu disampaikan kepada Bunda Maria ketika bayi yang dilahirkan oleh Bunda Maria akan disebut namanya Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan. Dan ada doanya yang biasa disampaikan, dan ini menurut kebiasaan baik dilakukan. Bapa, jika engkau bersabda maka semuanya terjadi, bersabdalah ya Bapa, aku ini hambamu, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kemudian peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya atau saudarinya. Diambil dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Injil Lukas bab 1 ayat 42 sampai 43. Bapa, hatiku memuliakan Dikau dan jiwaku bersorak-sorai karena Engkau, Allah penuh kasih. Engkau menciptakan dan memelihara kami anak-anak-Mu. Itulah doa yang didaraskan pada peristiwa gembira yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Injil Lukas bab 2 ayat 7. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah merelakan putramu menjadi manusia demi menebus dan mengampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami layak menjadi anak-anak-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, setelah mengucapkan setiap peristiwa, selalu akan didaraskan doa Bapa kami dan 10 kali doa Salam Maria. Kemudian dilanjutkan dengan
pernyataan pemuliaan atau doa kemuliaan. Selanjutnya menyatakan terpujilah, lalu doa Fatimah. Nah, itu hal-hal yang dilakukan dalam doa Rosario. Kita lanjut pada peristiwa gembira yang keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Ini diambil dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Simeon berkata pada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 34 sampai 35. Kemudian doanya, Bapa, kami mempersembahkan segenap diri kami kepadamu. Terimalah kami sebagai persembahan yang layak demi jasa putramu, juru selamat kami. Di beberapa komunitas atau di beberapa lingkungan ya, biasanya langsung disisipkan doa-doa permohonan. Ya, ini juga adalah penambahan-penambahan doa yang khusus tergantung niat dan intensi dari masing-masing yang mendaraskan doa. Kemudian dilanjutkan lagi yaitu dengan doa Bapa kami 10 kali Salam Maria, kemudian doa kemuliaan, lanjut dengan ya kata-kata terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya, kemudian doa Fatimah. Kemudian peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Injil Lukas bab 2 ayat 49 sampai 50. Bapa, putramu sepenuhnya hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Bentuklah kami menjadi serupa dengan putramu. Nah, itu adalah satu rangkaian doa rosario yang didaraskan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini didaraskan pada hari Senin dan hari Sabtu, peristiwa gembira. Nah, kebiasaan ini sudah menjadi suatu ketetapan dan ini menjadi suatu permenungan dalam setiap harinya. Kemudian kita masuk ke peristiwa terang yang didoakan atau direnungkan dalam doa rosario setiap hari Kamis. Yang pertama atau peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Injil Matius bab 3 ayat 16 sampai 17. Bapa, kami pun engkau beri misi sebagai anakmu dan pengikut Yesus. Buatlah kami menerima tugas itu dengan hati terbuka dan penuh sukacita. Selanjutnya, peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Atas permintaan Maria bundanya, Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Injil Yohanes bab 2 ayat 11. Bapa, tolonglah kami mampu menghadapi setiap masalah hidup ini dengan tenang sambil mengandalkan kasih-Mu kepada kami. Selanjutnya peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 2, kemudian Injil Matius bab 4 ayat 17 sampai 23 dan Injil Markus bab 1 ayat 15. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu. Injil Matius bab 4 ayat 17 dan ayat 23. Bapa, pertobatkanlah kami, ampunilah dosa kami, jadikanlah kami mampu mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Kemudian peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya, diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Yesus berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi, wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada 3 rasul Yesus,
Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Injil Matius bab 17 ayat 2 dan ayat 5. Bapa, ajarlah kami mendengarkan Yesus dan sepenuhnya menerima ajarannya. Izinkanlah kami semakin mengenal dia, terutama dalam sengsaranya. Selanjutnya, peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 23, Injil Lukas bab 22 ayat 19 sampai 29. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, ia berkata, "Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang." Dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 24. Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah kami pada saat kami menerima tubuh dan darah putramu yang terkasih. Pakailah kami sekehendakmu. Ini adalah peristiwa-peristiwa terang atau cahaya yang didaraskan pada hari Kamis. Selanjutnya, peristiwa sedih yang didoakan atau didaraskan pada hari Selasa dan Jumat. Peristiwa yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. "Ya Bapakku, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Injil Matius bab 26 ayat 39. "Bapa, ajarlah kami selalu mengikuti kehendakmu. Pada saat kami dicobai, engkau pasti menyertai kami sebagai Bapa, karena engkau sangat menyayangi kami." Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Injil Yohanes bab 19 ayat 1. "Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahnya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakannya lagi pakaiannya kepadanya." Injil Markus bab 15 ayat 19 sampai 20a. "Bapa, berilah kami rahmat untuk selalu mengingat sengsaramu, agar kami dapat berdiri teguh dan memikul salib dengan kasih." Berikutnya, peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 2 sampai 3. "Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, 'Salam hai Raja orang Yahudi.'" Injil Markus bab 15 ayat 17 sampai 18. "Bapa, putramu dimahkotai duri, tetapi ia tidak pernah membenci algojonya. Ajarilah kami mengampuni dan memberkati sesama kami." Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 32. "Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota." Injil Yohanes bab 19 ayat 16b. "Bapa, ajarilah kami memikul salib kehidupan ini tanpa mengeluh, dengan penuh iman, supaya kami sungguh serupa dengan Yesus, putramu sendiri." Selanjutnya, peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Injil Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Injil Lukas bab 23 ayat 46. "Bapa, hadirlah dekat kami bersama Putra dan Roh-Mu pada saat kami menghadapi kematian, dan terimalah dalam kerajaan kasih-Mu yang kekal." Selanjutnya, peristiwa mulia didaraskan atau didoakan pada hari Rabu dan Minggu. Yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati, diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. "Malaikat itu berkata, 'Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya.'" Injil Matius bab 28 ayat 5 sampai 6. "Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini." Selanjutnya, peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11. "Bapa, Engkau tumpuan hidup dan harapan kami, tanamkanlah dalam diri kami keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu hingga akhir zaman." Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. "Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 2 dan ayat 4. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Kemudian peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Dari 1 Korintus bab 15 ayat 23. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama Tuhan. 1 Tesalonika bab 4 ayat 14 dan 17. Bapa, berilah kami iman yang hidup dan jadilah kami saksi-Mu di hadapan sesama kami. Kemudian peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Injil Wahyu bab 12 ayat 1. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wahyu bab 21 ayat 1. Bapa, satu-satunya sumber kasih sejati, kobarkanlah dalam diri kami semangat kasih-Mu kepada Bunda Putra-Mu, sebab kami memandangnya sebagai teladan pengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah penjelasan singkat doa rosario. Masih cukup panjang seharusnya, tetapi kita sudah mengerti bahwa inilah doa rosario pada bulan Oktober yang kita daraskan. Mari kita tutup lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe.